Ya, jadi beliau justru yang menyetujui karena beliau yang meminta kepada kami untuk membangun nuansa yang Nusantara, identik dengan Nusantara. Karena selama ini kita kehilangan keidentikan Buddhis yang ada di Nusantara. Di tengah masyarakat Deli Serdang berdiri sebuah ruang ibadah bernama Wihara Sukjai Sailendra. Bangunan ini tidak sekadar hadir sebagai bangunan ibadah saja, tetapi juga sebagai penanda perjalanan panjang budaya dan spiritualitas yang tumbuh di wilayah ini. Bangunan megah terinspirasi oleh arsitektur zaman Sriwijaya ini dibangun di Jalan Ketaren Bypass Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi nama saya orang panggil Romo Franky Suprianto, dan saya sebagai pembina ya, jadi di Yayasan Wihara ini. Ya, jadi sebelum tanggal 2 April 2022 kami bersama Yang Mulia Bante Jinadamo Mahatera yang berdomisili di Wihara Borobudur dekat Hotel Danau Toba. Jadi beliaulah yang pertama kali menerima dana hibah tanah ini dari keluarga Bapak Teddy Junaidi. Jadi pada saat itu tepat di tanggal 2 April 2022 kami melakukan peletakan batu pertama di tempat ini. Dan setelah itu karena COVID ya, jadi kami masih tidak melakukan apa-apa. Tepat di tanggal 5 Oktober 2022 kami melakukan satu pemancangan ya, jadi tiang pancang untuk starting untuk mulai pembangunan Wihara Sukjai Sailendra ini. Pada tanggal 26 Januari 2023 Yang Mulia Bante Jinadamo meninggal dunia. Jadi pada saat itu kami sama sekali tidak ada aktivitas karena walaupun baru start untuk membangun tapi kami berhenti dan ya karena kita masih ya berduka pada saat itu. Dan tanggal 6 Januari 2024 jadi Yang Mulia Bante Lompo Sengop Kusala Cito dari Thailand yang tadi juga hadir, beliau kami undang untuk datang di tempat ini dan beliau melihat ya, beliau melihat karena pembangunannya belum selesai. Jadi pada saat itulah, kamu mau membangun ini untuk apa? Jadi kami menjawab bahwa ini adalah untuk jalan ke Nibbana, untuk praktek, untuk bisa berbuat baik di tempat ini. Nah, maka dari itu Lompo langsung ingin membantu. Waktu itu saya ditanya, kamu mau yang model modern atau yang kuno? Dan waktu itu saya menjawab bahwa saya mau yang kuno ya. Nah, jadi yang kuno akhirnya beliau memberikan buku panduan mengenai Sriwijaya dan Majapahit. Nah, sejak itulah kami mencari bagaimana cara membangun tempat ini. Akhirnya kami bersama arsitek Johnny Jackson yang kami minta untuk mendesain. Dan setelah didesain, kami tunjukkan kepada Bante Jinadamo dan beliau setuju gambar yang kami desain seperti ini. Nah, itulah awal mula pembangunan Wihara Sukjai Sailendra ini yang bernuansa Nusantara ya, karena terbuat dari batu bata, terbuat dari batu candi, dan semua identik dengan peninggalan-peninggalan di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Karena selama ini kita kehilangan keidentikan Buddhis yang ada di Nusantara.
Nama Sailendra membawa ingatan pada sebuah dinasti besar dalam sejarah Nusantara. Dinasti yang dikenal sebagai pelindung ajaran Buddha dan kebudayaan. Penamaan ini bukan tanpa alasan. Wihara Sukjai Sailendra memosisikan dirinya sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, menghidupkan kembali semangat kebijaksanaan kuno dalam konteks kehidupan modern. Ya, kalau secara literatur sejarah bahwa Sriwijaya itu adalah pusat perkembangan agama Buddha bukan hanya di Indonesia, tetapi juga hampir seluruh dunia belajar di Sriwijaya. Dan diyakini bahwa pusat pembelajaran itu ada di Muara Jambi, yang di Jambi ya. Jadi bahkan seorang Atisa Dipangkara, seorang Itsing yang dari India juga belajar di Dhammakirti di Sriwijaya, dan akhirnya kembali ke India mengembangkan apa yang dipelajari di Indonesia. Jadi sangat korelasi sekali bahwa agama Buddha pada saat itu berkembang, dan ketika Majapahit muncul di Jawa, itu juga perkembangan agama Buddha dipersatukan oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada, dan beliau bisa menyatukan hampir sampai Vietnam, ya, Thailand, Kamboja, Vietnam, itu yang dikatakan Nusantara pada saat itu. Saya ditanya, mau namanya apa? Jadi saya juga menjawab secara spontan, Sailendra. Ya, karena nama Sailendra ini sudah besar sebenarnya. Ya, kalau misalnya orang hari ini mengenal Sailendra itu ya tidak diragukan lagi, karena nama itu sudah besar dari zaman Sriwijaya dulu. Nah, saya mengatakan Sailendra, dan karena memang tadi ada korelasinya dengan bangunan kuno. Nah, jadi dari Sailendra inilah setelah Lumpuh Sengop datang, beliau membantu, mengarahkan, menasehati, dan juga turut andil dalam pembangunan ini. Maka kami menghormati, ya, kami sangat berterima kasih. Makanya nama wihara beliau yang ada di Thailand kami minta untuk disatukan dengan Sailendra. Maka pada akhirnya kami memohon izin ke Kementerian Agama untuk secara lengkapnya wihara Sukjai Sailendra. Sukjai artinya batin yang damai, batin yang bahagia. Wihara Sukjai Sailendra menampilkan arsitektur yang langsung membedakannya dari bangunan di sekitarnya. Wihara ini menampilkan arsitektur yang merujuk pada kejayaan masa lalu Nusantara. Penggunaan elemen tanah dan warna-warni hangat seperti merah bata dan coklat menguatkan kesan Nusantara klasik. Warna ini mengingatkan pada bata merah yang menjadi identitas arsitektur Majapahit, sekaligus mencerminkan kedekatan manusia dengan bumi, alam, dan siklus kehidupan. Sejak dibuka secara resmi pada Januari 2025 lalu, Wihara Sukjai Sailendra di Medan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang hidup dan praktik bagi komunitas biksu dari berbagai latar belakang. Kompleks Wihara Sukjai Sailendra dirancang dengan fasilitas yang mendukung kehidupan spiritual para biku yang menetap atau berkegiatan di tempat ini, agar dapat memberikan pencerahan bagi umat. Ya, satu hal memang wihara ini ada yang bilang seperti tumpeng, ada yang bilang seperti Candi Borobudur dan lain sebagainya. Memang sesuai dengan batin masing-masing. Jadi memang ikonik sekali. Dan itu terserah mereka mau sebut apa, ya. Tapi memang apa yang kita rencanakan ya seperti ini. Dan tantangan juga sangat besar, ya. Tantangannya pasti ada, karena untuk membangun
bangunan yang sebesar ini tentu biaya sangat besar. Kita tahu bahwa ya apalagi kita juga mungkin orang-orang kecil yang memiliki hati yang besar untuk membangun bangunan besar. Ini sebenarnya terlalu ego, ya. Tetapi hati kecil inilah yang kami ibaratnya kami dorong untuk menjadi besar, dan kami akhirnya mengajak teman-teman semua, bukan hanya orang Indonesia, bahkan orang Amerika, Australia, teman-teman yang di Singapura, di Malaysia, di Thailand, semua membantu pembangunan wihara ini. Jadi wihara ini bukan tercetus hanya karena orang Indonesia saja, tetapi teman-teman hampir seluruh dunia kalau kita bisa bilang, karena mereka banyak yang menyupport dari luar negeri. Sejak awal berdiri, Wihara Sukjai Sailendra menjadi tempat berkumpul dan belajar umat Buddha. Lebih dari sekadar bangunan suci, Wihara Sukjai Sailendra adalah simbol keberagaman dan toleransi. Di tengah perbedaan yang ada, wihara ini mengingatkan bahwa harmoni lahir dari saling menghormati dan memahami. Sosok penting di balik Wihara Sukjai Sailendra adalah Lopo Sangop. Ia bukan hanya hadir sebagai pembimbing spiritual setelah Bante Jinadamo berpulang, namun juga sebagai pengarah visi yang memberi ruh pada bangunan yang menjadi pusat praktik dan pembelajaran Dhamma di kota ini. Lopo Sangop, beliau memang memiliki cinta yang besar, cinta kasih yang besar. Jadi setelah kami kehilangan Bante Jinadamo Mahatera, ya pada saat itu kami tidak tahu mau bersandar kemana, karena memang selama itu kami selalu dibimbing, diarahkan, ditunjukkan oleh beliau. Tapi saat beliau meninggal dunia, kami semua di kepengurusan wihara ini, kami tersentak dengan kejadian yang sama sekali tidak kami pikirkan, karena tidak sakit, tidak ada masalah. Tiba-tiba beliau meninggal. Akhirnya datanglah Lopo Sangop ini yang memiliki cinta kasih yang besar untuk kita, walaupun pada saat itu baru pertama kali kami bertemu dengan beliau. Tapi pada saat saya ditanya beliau, tujuan kamu apa membangun tempat ini? Dan saya juga menjawab secara spontan bahwa kami akan membangun tempat ini untuk maga dan pala, untuk jalan menuju ke Nibbana, jadi menuju ke pembebasan, untuk latihan batin. Disitulah akhirnya Lopo merasa tersentuh dengan apa yang kami jawab pada saat itu. Jadi menurut saya pribadi bahwa tempat ini bagi saya sangat spesial, karena banyak saya membantu pembangunan wihara, tetapi tangan saya tidak pernah ikut turun tangan untuk membangun sendiri. Bersama kawan-kawan, teman-teman, tim, pengurus semuanya turun langsung, bersentuhan dengan barang-barang material bangunan semua. Itulah sentuhan yang kami rasakan ketika kami berada di tempat ini. Tentu itu mereview semua batin yang tadi sudah tersimpan dengan baik, semua kembali muncul. Seperti tadi kami melihat video, itu semua seperti mengulang apa yang pernah terjadi pada diri kami sendiri. Jadi itulah sentuhannya sangat besar sekali, ya, karena ketika mereka duduk di tempat ini, ya, jadi berlatih di tempat ini, jadi mereka merasa seperti sentuhan alam itu benar-benar mereka rasakan, ya, karena memang kami menanam pohon banyak, ya, apalagi saat banjir kemarin di sini tidak ada genangan air satupun, dan itu kita rasakan sendiri, ya. Kalau kita mencintai alam, kita mencintai semuanya, pasti alam akan baik sama kita.
Wihara Sukjaya Sailendra ini bukan milik pengurus, bukan milik para biku, bukan milik pribadi. Wihara ini juga bisa dikatakan wihara Instagram. Karena saya hanya posting di Instagram. Tidak ada proposal, tidak ada apapun, hanya orang melihat Instagram saya. Dan mereka ikut andil dalam pembangunan ini. Maka dengan kehadiran Wihara Sukjaya Sailendra ini, ya, saya mohon kepada seluruh umat untuk hadir, datang, dan buktikan sentuhannya di tempat ini, praktek di tempat ini. Silahkan bagi yang mau nginap seminggu, 2 minggu, silahkan. Semua gratis, tidak ada biaya apapun. Maka memang kita bangun ini dari umat untuk umat. Dari itulah toleransi kami kepada seluruh umat. Satu lagi wihara ikonik di Sumut. Wihara ini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi berbagai kalangan. Adalah wihara Nam Hai Kwan Im yang sekaligus menjadi destinasi wisata rohani agama Buddha, khususnya penganut Konghucu. Terletak di tepi pantai yang berhadapan dengan Selat Malaka, wihara unik ini dibangun pada tahun 2004 dan dirancang sendiri oleh Lim Juli, warga Pantai Labu yang memutuskan kembali ke desa Rugemuk setelah puluhan tahun merantau ke daerah lain. Riwayat hidup saya hidup di luar, besar di luar. Jadi cukup saya udah berusia, pinginlah berkeluarga. Mama saya masih hidup waktu itu. Pulanglah kau nak ke Sumatera. Kan waktu itu nggak ada kawan mamaku. Pulanglah aku. Pulanglah saya ke Sumatera kembali ke sini. Baru saya kembalilah pergaulan yang luas lagi. Tahun 2003 kami ada perancangan membangun piara. Dan aku pikir-pikir, oke, saya bangunlah. Waktu itu mau bangun, nggak ada uang. Pingin, carilah. Wihara ini dipersembahkan untuk Dewi Kwan Im atau Kwan Yin dalam bahasa Mandarin. Kwan Im adalah perwujudan Dewi Welas Asih dari Tiongkok. Nama Kwan Yin adalah dialek Hokkien yang digunakan mayoritas Tionghoa di Indonesia. Di Jepang, Kwan Im disebut Kanzeon, sementara di Korea ia disebut Guan Em. Ia merupakan perwujudan bodhisatwa yang melambangkan kasih sayang. Ya susah payah saya perjuangkan. 3 tahun berwujud saya dapat. Pernah orang ceritakan Dewi Kwan Im nangis. Ada memang air mata. Pingin pindah keluar. Ini patungnya. Kalau saya pikir saya seorang jahat juga, bandel, tukang mabuk. Hidup saya. Disinilah aku terpikir. Kalau saya bisa cipta, bukan saya bebasin. Saya membentuk ibadah siap pakai uang orang, kembalilah ke orang. Jadi udah ini berbentuk satu ibadah. Saya menciptakan siapa aja kesini sembahyang. Saya juga bermohon, sama-sama kita menjaga. Sama-sama merawatlah. Saya bermohon. Jika di kebanyakan wihara Dewi Kwan Im diwujudkan dalam bentuk patung, di wihara Pantai Labu ini, Dewi Kwan Im berwujud patung ukiran kayu. Saat wihara dibangun, Lim Juli mencari kayu yang tepat untuk patung Dewi Kwan Im. Setelah bertahun-tahun, ia baru menemukannya di hutan Marike, Kabupaten Langkat. Aku bikinkan. Ya aku rancang. Kayak ginilah. Pertama satu bak. 2009, 2008 saya membangunkan ini. Apa bisa Jul? Bisa aku bilang. Bangun, siaplah. Oh bisa juga ini bangunan ini kuno punya, bukan baru ya. Ini kuno.
Ini yang zaman kuno punya, aku bilang. Oh iya ya, bagus. Wihara Nam Hai Kwan Im ini menarik perhatian banyak orang. Mereka yang datang tidak hanya beribadah saja, tapi juga menikmati pemandangan pantai dan membuat konten menarik di media sosial. Pada bulan Juli 2022, wihara yang berasal dari donasi masyarakat ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Saat ini, Lim Juli masih bercita-cita untuk membangun wihara 9 Dewa Kaisar, Khao Ong Ya, yang lokasinya berdekatan dengan wihara Nam Hai Kwan Im. Wihara ini memiliki desain yang unik, yakni berbentuk perahu kuno. Pembangunannya tertunda karena masih menanti donasi para dermawan. Tekad Lim Juli untuk membangun wihara ini tak pernah surut. Ia merelakan tabungannya untuk pembangunan tahap awal. Kalau kita main-main ke berbagai tempat, terutama di Asia Tenggara, bahkan kalau di Eropa agak beda, tempat rumah ibadahnya udah tua-tua tuh. Tapi kalau di kita Asia Tenggara itu memang sedang hit, kalau istilah kita, menjadikan rumah ibadah itu salah satu di antaranya adalah sebagai destinasi wisata. Jadi menurut saya gagasan mendirikan atau katakanlah memugar kembali kelenteng atau wihara Dewi Kwan Im yang ada istilahnya sekarang Pantai Juli itu di apa itu Pantai Labu itu disebut di Pantai Juli dinamakan mereka. Saya pikir sangat tepat tuh. Ya saya harap nggak terpikir situ ya Bang. Saya cipta gimana berkembang, saya saat ini tuh nggak tahu, taunya rame aja Bang. Jadi walaupun ada piara belakang siap nanti satu hari, entah kapan saya nggak janji. Nggak ada niat apapun. Bukan saya punya, masyarakat punya. Bagi masyarakat Melayu yang ada di daerah Pantai Labu, ini harus menghargai bahwa Pantai Labu itu bukan tempat sembarangan istilah saya. Bagi saya itu tempat sakral terkait dengan sejarah masa lalu yang sukses di sana. Di bawah kepemimpinan Sultan Tapsinar Basarsah, itu masyarakat aman, damai, rukun. Nah terkait tadi dengan orang Tionghoa juga, semangat atau filsafah atau ajaran dari Dewi Kwan Im yang gagasannya adalah welas asih atau kepedulian terhadap orang bawah, mendengar keluhan orang bawah. Ini juga sangat strategis untuk dihidupkan kembali di Pantai Labu itu. Kemarin kita berkunjung, terutama menghadapi hari Imlek ini, mereka bikin kegiatan-kegiatan yang membantu kehidupan sosial bagi orang yang nggak mampu. Wihara Nam Hai Kwan Im tidak hanya menjadi bangunan indah yang menjadi salah satu ikon wisata rohani di Pantai Labu. Tapi lebih dari itu, ia melambangkan kekuatan welas asih dan kerukunan hidup antar umat beragama leluhur masyarakat Indonesia.